Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi di channel Dapur Mama Kiel. Di video kali ini aku mau membuat kue putri salju versi ekonomis yang rasanya enak banget. Untuk kalian yang penasaran, simak videonya sampai selesai ya. Oke, yang pertama di sini aku udah menyiapkan 155 gram margarin, merek apa aja bebas. Selanjutnya mau aku tambahkan 30 gram butter. Di sini aku pakai butter Corman ya. Ini kita campur rata dulu. Oke, udah tercampur rata. Selanjutnya kita tambahkan 50 gram gula halus. Kembali kita campur rata atau kita ratakan ya. Selanjutnya mau aku tambahkan vanili 1/4 sendok teh dan 1/4 sendok teh garam ya. Selanjutnya aku masukkan 2 kuning telur. Kita campur rata lagi. Selanjutnya aku tambahkan 30 gram susu bubuk. Ini aku ayak ya. Oke, selanjutnya mau aku tambahkan tepung terigu. Di sini aku pakai tepung terigu protein rendah sebanyak 225 gram. Di sini aku memasukkannya secara bertahap. Sebelumnya aku ayak dulu ya. Lanjut kita tuang tepungnya sampai habis atau sampai adonannya benar-benar kalis ya. Di sini aku mencampurkan adonannya menggunakan spatula aja ya. Kalian juga bisa menggunakan tangan. Oke, untuk konsistensi adonannya udah cukup, udah bisa kita bentuk. Selanjutnya di sini aku tidak menggunakan cetakan ya. Kali ini aku menggunakan sendok takar aja. Di sini aku pakai sendok takar 1 sendok teh. Di sini mau aku bentuk bulat aja. Untuk kalian teman-teman di rumah yang tidak punya cetakan mau buat kue putri salju, bisa menggunakan cara kayak gini ya. Lakukan sampai selesai, sampai loyangnya penuh ya. Lanjut kita panggang dulu. Di sini ovennya udah aku panaskan selama 10 menit ya tadi. Selanjutnya kita oven selama 30 menit, api atas bawah di suhu 130 derajat Celcius atau kalian bisa menyesuaikan dengan oven kalian masing-masing ya. Oke, cookiesnya udah mateng, kita angkat loyang dan keluarkan dari oven. Udah mateng ya cookiesnya. Oke, selagi panas cookiesnya, mau aku langsung campur di gula ya. Di sini aku menggunakan 2 macam gula. Yang pertama aku balur di gula halus ya. Selanjutnya di baluran kedua ini ada gula donat. Untuk teman-teman yang nggak punya gula donat, pakai gula halus aja udah nggak apa-apa ya. Ini opsional. Kembali kita susun. Nah, ini dia kue putri salju versi ekonomis ala Dapur Mama Kiel. Udah jadi. Kuenya bener-bener enak banget. Walaupun dengan bahan-bahan yang ekonomis, tapi rasanya nggak kalah kayak premium ya. Rasanya tetap enak, manisnya pas, susunya tetap berasa, lembut, dan saat dimakan itu ngeprul ya di mulut. Teman-teman wajib banget cobain di rumah ya. Oke, teman-teman, cukup sekian video aku kali ini.
Untuk teman-teman yang belum subscribe channel aku, tolong di subscribe, like, komen, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya dari aku. Cukup sekian video aku kali ini, semoga bermanfaat untuk kita semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi di channel Dapur Mama Kiel. Di video kali ini aku mau membuat kue nastar klasik kualitas premium, anti bleber serta glowing. Gimana cara pembuatannya? Simak video ini sampai selesai ya. Pertama aku masukkan 100 gram margarin. Selanjutnya 100 gram butter. Di sini aku pakai butter Wisman ya. Dilanjut 40 gram gula halus. Sebelumnya aku ayak terlebih dahulu ya. Dan kita kocok sampai gulanya itu larut aja ya, jangan sampai ngembang. Konsistensinya udah kayak gini, udah cukup. Selanjutnya mau aku masukkan 2 kuning telur. Kita kocok kembali. Selanjutnya aku masukkan 40 gram susu bubuk dan aku ayak juga terlebih dahulu. Kita kocok kembali sampai tercampur rata. Dilanjut 25 gram tepung maizena. Kita ayak juga ya. Kembali kita kocok atau kita aduk. Selanjutnya di sini aku mau masukkan 275 gram tepung terigu secara bertahap. Di sini aku pakai tepung terigu pro rendah ya. Kalian masukinnya bertahap. Kita lihat pelan-pelan konsistensi adonannya ya. Jangan langsung semuanya dimasukin. Di sini aku udah ganti pakai spatula agar lebih memudahkan saat kita mencampur adonannya. Selanjutnya aku tambahkan kembali tepung terigunya. Setelah konsistensi adonannya kayak gini, udah cukup ya. Nih aku tekan kayak gini adonannya, udah cukup, lembut banget ya, udah. Selanjutnya di sini mau aku masukkan dulu ke dalam kulkas selama 15 menit ya. Setelah 15 menit kita keluarkan. Di sini kalian bisa timbang satu-satu atau bisa pakai sendok takar kayak aku ini. Aku pakai sendok takar ukuran 1 sendok teh ya. Ini biar lebih cepat, kita ukur dulu satu-satu. Baru nanti kita pulung bareng sama isian nastarnya. Selanjutnya kita ambil satu-satu, kita pipihkan kayak gini adonan nastar tadi. Selanjutnya kita masukkan isian nastar atau selai nastarnya. Kita bentuk bulat ya, karena ini untuk nastar klasik. Kita tutupi selai nanasnya. Baru kita pulung sampai bulat.
Oke, kayak gini udah cukup ya, itu udah bulat banget. Selanjutnya kita susun di atas loyang. Di sini loyangnya tidak aku lapisi atau aku oles margarin ya. Karena tanpa kita olesi atau kita lapisi pun nanti si nastar ini akan mengeluarkan minyak yang memudahkan untuk dia lepas dari loyangnya. Selanjutnya kita lakukan hal yang sama sampai selesai ya. Kita pulung kembali sampai membentuk bulatan. Oke, udah cukup. Ini udah bulat banget, cantik ya. Ini sudah siap dipanggang. Selagi aku mau memanaskan oven, nastar ini mau aku masukkan dulu ke dalam kulkas ya. Setelah ovennya panas, aku masukkan ke dalam oven. Siap kita panggang ya. Di sini aku mau panggang selama 30 menit, 25 atau sampai 35 menit. Api bawah, suhu 140 derajat. Ini kita taruhnya di rak tengah atau rak atas ya. Setelah nastarnya mateng atau atasnya kering, kita keluarkan dari oven. Selagi menunggu nastarnya dingin, kita akan membuat telur untuk lapisan atasnya ya, untuk kocokan atasnya. Di sini aku tambahkan 2 butir telur, 4 sendok makan minyak goreng. Kita kocok kayak gini, jangan sampai mengembang ya, atau jangan sampai berbusa. Kita kocok aja gini. Selanjutnya aku tambahkan pewarna kuning tua secukupnya aja. Selanjutnya kita saring ya telurnya agar lebih halus saat kita melapisi telurnya ke atas nastar. Oke, selanjutnya siap kita olesi menggunakan kuas yang halus ya, bulu-bulunya itu. Karena nastarnya itu benar-benar lembut banget, jadi kita harus menggunakan kuas yang lembut serta cara pengolesannya yang benar-benar halus ya. Nah, kalau ini kesenggol dikit akan crack atau retak ya. Jadi harus benar-benar sabar saat mengolesi telurnya. Di sini aku mau mengolesinya 2 kali olesan. Bisa juga kalian 1 kali atau 3 kali, itu bebas sesuai selera kalian ya. Oke, ini selanjutnya olesannya yang kedua. Ini kita nggak usah nunggu lama untuk ngoles kedua, secara otomatis dia cepat meresap ya. Jadi langsung kita olesi kedua.
Lakukan hal yang sama sampai selesai ya. Selanjutnya kita oven kembali di rak paling bawah selama 10 menit, api atas, selanjutnya dengan suhu 120 derajat. Nastarnya udah mateng, kita keluarkan dari oven, dan ini wangi banget ya saat aku keluarkan dari oven. Nah, ini dia nastar klasik premium ala dapur Mama Kiel. Udah jadi. Nastarnya bener-bener kinclong alias glowing, serta enak banget saat dimakan, itu langsung lumer di mulut. Rasanya manisnya yang pas, lembut, dan anti bleber, serta olesan kuning telur di atasnya yang cantik banget ya. Kalian wajib cobain di rumah ya. Untuk teman-teman yang belum subscribe channel aku, tolong di subscribe, like, komen, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Oke, baik, sekian video aku kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi di channel Dapur Mama Kiel. Di video kali ini aku mau membuat banana cookies yang enak dan manis. Untuk kalian yang penasaran, simak videonya sampai selesai ya. Pertama, di sini aku udah menyiapkan 100 gram margarin, 100 gram butter, 50 gram gula halus. Sebelumnya aku ayak dulu. Kita campur sampai gulanya benar-benar larut ya. Selanjutnya kita masukkan 3 kuning telur secara bertahap. Oke, kuning telurnya udah tercampur rata. Selanjutnya kita masukkan essence pisang secukupnya, atau kalian bisa mengganti dengan vanili. Ini opsional ya. Selanjutnya kita masukkan 30 gram tepung maizena, 40 gram susu bubuk. Terlebih dahulu aku ayak ya. Selanjutnya kita campur lagi sampai benar-benar rata adonannya. Selanjutnya aku masukkan 300 gram tepung protein rendah ya, secara bertahap. Di sini aku menggunakan spatula aja. Kalau kalian lebih suka pakai tangan juga tidak apa-apa. Lakukan sampai tepungnya habis ya, dan secara perlahan-lahan kita lihat konsistensi adonan sampai kalis ya. Oke, adonannya udah kalis. Di sini mau aku tes sedikit. Oke, adonannya udah bisa kita bentuk, berarti udah siap ya ini. Selanjutnya kita ambil sedikit adonan, kita pulung bentuk bulatan. Selanjutnya kita bentuk panjang kayak gini, dan kita bentuk kayak pisang. Sebisa mungkin kita buat mirip kayak pisang ya bentuknya. Atau kalian juga bisa menggunakan cetakan putri salju yang bulan sabit ya.
Nih kembali lagi, aku ulangi. Kita tekuk kayak gini pelan-pelan. Sebisa mungkin mirip dengan bentuk pisang ya. Jadi nanti adonannya lebih cantik ketika udah mateng ya. Oke, udah cukup adonannya. Mau siap aku panggang ya. Sini aku panggang di rak nomor 2 selama 30 menit, api bawah di suhu 140 derajat Celcius ya, atau disesuaikan dengan oven kalian masing-masing. Oke, ini cookiesnya udah jadi atau udah mateng. Kita angkat dan keluarkan dari oven. Kita dinginkan terlebih dahulu ya. Selagi kita dinginkan, kita cairkan atau kita tim banana coklatnya ya di air panas. Selanjutnya ini dark coklatnya juga kita tim. Ini cookiesnya udah mateng ya. Caranya kita cemplungkan cookiesnya ke dalam coklat pisang menggunakan bantuan garpu satu-satu kayak gini. Selanjutnya kita susun di atas cooling rack ya. Jangan lupa kita hentak-hentakan dulu biar coklatnya tidak menggumpal ya. Selanjutnya mulai kita hias menggunakan dark coklatnya, menggunakan bantuan cotton bud ya. Sebisa mungkin mirip dengan pisang ya. Nah, ini dia banana cookies ala dapur Mama Kil. Udah jadi, cookiesnya cantik ya, bener-bener mirip pisang asli. Banana cookies ini rasanya enak dan manis, dijamin anak-anak pasti suka. Banana cookies ini bakal jadi menu favorit pada saat lebaran nanti ya. Oke teman-teman, untuk kalian yang belum subscribe channel aku, tolong di subscribe, like, komen, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya dari aku. Cukup sekian video aku dari kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi di channel Dapur Mama Kil. Di video kali ini aku mau membuat coklat cornflake. Coklat ini enak banget, renyah, dan cara buatnya bener-bener gampang banget ya. Untuk kalian yang penasaran, simak videonya sampai selesai ya. Oke, yang pertama di sini mau aku cairkan coklat di atas air mendidih ya. Di sini coklatnya udah cair. Selanjutnya kita tuang cornflake di atas coklatnya ya. Oke, ini kita aduk atau kita campurkan coklatnya secara merata dengan perlahan agar tidak pecah ya cornflakesnya ya, biar tetap cantik. Oke, ini udah tercampur rata semua. Selanjutnya langsung aja kita masukkan ke dalam paper cup ya. Kita susun secara perlahan. Lalu aku taruh topping sprinkle di atasnya biar cantik ya. Oke, udah cukup ini. Kita lakukan sampai selesai ya. Oke, kalau misalnya udah selesai semua, coklat kita susun di atas paper cup, ini kita diamkan di suhu ruang atau bisa dimasukkan ke dalam kulkas ya, biar coklatnya cepat mengeras. Selanjutnya, karena aku masih punya sisa bahan coklat pisang, mau aku tambahkan cornflakesnya ke dalam coklat pisang ya. Ini untuk takarannya sama kayak tadi ya, coklatnya 250 gram sama cornflakesnya 185 gram ya. Ini kita campurkan seperti tadi, sama aja caranya. Selanjutnya kita susun atau kita beri topping sprinkle di atasnya ya, biar tetap cantik.
Nah, ini dia coklat cornflake ala dapur Mama Kiel udah jadi. Gimana teman-teman? Bener-bener gampang banget ya buatnya. Untuk kalian yang pemula, aku yakin pasti kalian bisa banget buatnya, karena memang bener-bener gampang dan cepet ya proses pembuatannya. Rasa coklat ini enak, manis, renyah ketika dimakan ya. Ini pasti bakal jadi favorit saat lebaran nanti. Oke teman-teman, cukup sekian video aku kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Untuk teman-teman yang belum subscribe channel aku, jangan lupa di subscribe, like, komen, share, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya dari aku. Cukup sekian video aku kali ini. Bye-bye semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi di channel Dapur Mama Kiel. Di video kali ini aku mau membuat kue sagu keju, atau bisa juga orang menyebutnya dengan kue semprit ya. Kue ini tuh gurih, renyah, dan manis. Enak banget pokoknya, saat kita makan juga ngeprol di mulut. Simak videonya sampai selesai ya. Yang pertama di sini aku mau mengsangrai tepung. Di sini aku pakai tepung sagu tani sebanyak 350 gram. Aku tambahkan 2 batang daun pandan. Ini setelah disangrai selama 5 menit, beratnya berkurang menjadi 300 gram ya. Kita sangrai sampai tepungnya enteng atau anget ya. Selanjutnya di sini aku mau parut keju sebanyak 150 gram. Ini kita diamkan di angin-angin atau masuk kulkas atau di oven juga bisa ya, biar kering kejunya. Selanjutnya aku masukkan 100 gram butter, 30 gram margarin. Ini kita haluskan, untuk kita aduk dulu ya sampai tercampur rata. Selanjutnya mau aku tambahkan 150 gram gula halus. Kembali kita haluskan sampai tercampur rata. Ini kita aduknya sampai creamy ya, tapi jangan sampai ngembang, benar-benar creamy. Terus kita tambahkan 2 kuning telur. Selanjutnya aku tambahkan 1/4 sendok teh garam, 2 sendok makan susu bubuk. Kembali kita ratakan. Oke, selanjutnya aku mau menambahkan 65 ml santan kental. Kembali kita aduk atau kita campur rata. Selanjutnya mau aku tambahkan keju parut tadi sebanyak 100 gram. Sisanya nanti untuk topping ya. Oke, setelah tercampur rata, selanjutnya kita masukkan tepung sagu yang telah disangrai tadi secara bertahap ya. Masukkan tepung sampai habis. Jika udah tercampur rata kayak gini, udah cukup ya. Selanjutnya masukkan adonan ke dalam plastik segitiga. Oke, kayak gini ya, udah kita masukkan dalam plastik segitiga. Selanjutnya kita gunting. Ini spuitnya udah aku masukkan dalam plastik. Aku menggunakan spuitnya kayak gini ya. Siap kita cetak. Loyangnya juga tidak aku alasi atau aku olesi margarin, langsung aku cetak di atas loyang ya.
Ini untuk cetakannya sesuai selera kalian aja, sukanya kayak gimana ya. Selanjutnya aku tambahkan topping keju di atasnya. Oke, siap kita panggang. Kita oven selama 20-25 menit atau sampai kejunya mateng. Api atas bawah suhu 130 derajat Celcius ya, atau disesuaikan sama oven masing-masing ya. Ini kue sagunya udah mateng, kita angkat, loyang dan keluarkan dari oven. Nah, ini dia kue sagu keju ala dapur Mama Kiel. Udah jadi. Kue sagu kejunya cantik ya, rasanya enak banget. Ini tuh rasanya gurih, ada manisnya, renyah, dan saat dimakan itu ngeprul di mulut ya. Wajib banget kalian cobain di rumah, atau bisa jadi ide jualan. Oke teman-teman, cukup sekian video aku kali ini. Untuk teman-teman yang belum subscribe channel aku, tolong di subscribe, like, komen, share, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya dari aku. Sekian video aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi di channel Dapur Mama Kiel. Di video kali ini aku mau membuat kue putri salju yang enak, lembut, serta ngeprul banget saat dimakan. Simak videonya sampai selesai ya. Pertama aku masukkan 102 gram butter. Di sini aku pakai butter Royal Crown ya. Selanjutnya margarin 102 gram. Di sini perbandingan margarin sama butter 1:1 ya. Dan ini kita ratakan sampai tercampur rata atau sampai creamy kayak gini. Selanjutnya aku masukkan gula halus 40 gram. Di sini aku ayak terlebih dahulu ya. Kita lanjut untuk mencampur adonan atau sampai halus ya, sampai tercampur rata. Selanjutnya aku masukkan 2 kuning telur. Ini kita ratakan kembali atau kita aduk kembali. Selanjutnya aku masukkan keju parut seberat 30 gram ya. Setelah sudah tercampur rata, di sini aku tambahkan tepung almond 80 gram. Kalian bisa mengganti dengan kacang sangrai gitu, terus dihaluskan. Selanjutnya aku masukkan tepung maizena 40 gram, susu bubuk 40 gram, garam 1/4 sendok teh ya. Kita ayak, kita ratakan kembali. Selanjutnya di sini aku mau memasukkan terigu secara bertahap sebanyak 290 gram. Di sini aku pakai terigu protein rendah ya. Kita ratakan kembali. Selanjutnya kita masukkan tepung sampai habis. Di sini aku meratakannya cuma menggunakan spatula ya. Kalau kalian mau menggunakan tangan juga bisa. Pastikan adonan sudah kalis dan bisa dibentuk ya. Oke, berarti udah bisa kita bentuk dan udah siap kita cetak. Selanjutnya kita ambil sedikit adonan tadi, ini kita padatkan dulu ya, atau kita bulatkan kayak gini. Ini penting banget ya sebelum mencetak, agar nanti hasil cetakannya lebih bagus ya kalau udah kita padatkan kayak gini. Oke, selanjutnya kita taruh di atas plastik bening ya. Sebelumnya aku lapisi pakai tepung dulu ya, biar nanti nggak lengket. Selanjutnya ini siap kita cetak. Kalian bisa menyesuaikan bahan-bahan yang ada di rumah ya.
Untuk alat-alatnya kita ratakan, jangan sampai ketebalan atau ketipisan ya. Selanjutnya siap kita cetak. Ini aku pakai cetakan Putri Salju yang bulan sabit ya. Ini oke, ini udah cantik banget nih. Kita susun di atas loyang ya. Kalau udah habis dicetak, kita lepaskan secara pelan-pelan dari cetakannya supaya hasilnya tetap bagus. Ini loyangnya tidak aku lapisi atau aku olesi margarin ya. Kita oven di suhu 140 derajat, api atas bawah selama 30-35 menit atau hingga cookiesnya matang. Setelah matang, kita angkat dan keluarkan loyang dari oven. Selagi masih panas, kita campurkan cookiesnya ke dalam gula. Di sini aku menggunakan 2 macam gula ya. Yang pertama ini aku balur di gula halus. Selanjutnya untuk baluran keduanya aku pakai gula donat. Di sini opsional aja ya. Kalau kalian nggak punya gula donat, pakai gula halus aja gak apa-apa. Kenapa selagi panas harus kita campurkan langsung ke gula? Karena dalam kondisi panas itu akan lebih mudah cookiesnya menyatu dengan gula. Kalau udah dingin itu akan sulit ya. Nah, ini dia kue putri salju ala dapur Mama Kiel. Udah jadi, bener-bener cantik dan kayak salju ya itu gulanya. Kue putri salju ini rasanya bener-bener enak banget. Manisnya pas, susunya kerasa, kacangnya kerasa juga dari tepung almondnya. Bener-bener enak banget. Saat kita makan itu ngeprul ya di mulut dan lembut. Wajib banget kalian cobain di rumah. Bisa jadi ide jualan untuk Ramadan atau Lebaran saat ini. Oh iya, untuk teman-teman yang belum subscribe channel aku, tolong di subscribe, like, komen, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya dari aku. Selamat mencoba di rumah. Sekian video aku kali ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi di channel Dapur Mama Kiel. Di video kali ini aku mau membuat kue nastar. Di video sebelumnya aku juga udah pernah membuat kue nastar dengan bahan premium. Kali ini aku mau share cara membuat nastar dengan bahan-bahan ekonomis tapi rasanya tetap enak banget. Untuk kalian yang penasaran, simak videonya sampai selesai ya. Nah, di sini aku menggunakan 100 gram butter. Aku pakai butter Corman, harganya ekonomis. Selanjutnya 100 gram margarin, bebas merek apa aja. Dan aku tambahkan 10 gram gula halus. Ini kita haluskan sampai gulanya larut ya. Selanjutnya kita masukkan 2 kuning telur. Kita campur lagi. Setelah rata, selanjutnya kita masukkan setengah sendok teh vanili dan setengah sendok teh garam ya. Kita campurkan lagi sampai tercampur rata ya. Selanjutnya di sini aku mau mengayak 27 gram susu bubuk. Selanjutnya 25 gram tepung maizena.
campur kembali hingga semua adonan tercampur rata. Selanjutnya di sini aku mau menambahkan 275 gram tepung terigu protein rendah ya. Di sini aku masukkannya secara bertahap. Selanjutnya kita masukkan tepungnya sampai habis ya. Di sini sampai pelan-pelan kita aduk atau kita campur rata tepungnya sampai adonannya benar-benar kalis ya, atau konsistensinya udah sesuai dengan yang kita mau. Setelah itu adonannya mau aku masukkan ke dalam kulkas terlebih dahulu ya. Di sini aku coba tes. Tuh, adonannya udah pas, dan selanjutnya kita masukkan ke dalam kulkas selama 15 menit ya. Setelah 15 menit adonannya kita keluarkan. Di sini opsional ya, kalian boleh juga langsung dipulung. Selanjutnya sebelum dipulung, aku takar dulu pakai sendok takar, menggunakan sendok takar 1 sendok teh, atau kalian bisa juga timbang ya. Kita takar dulu satu-satu sampai selesai. Selanjutnya di sini kita mulai pulung. Oh ya, untuk kalian jangan lupa untuk tetap menutup adonannya ya, agar suhunya tetap stabil. Selanjutnya kita masukkan selai nanasnya dan kita bentuk nastar klasik ya. Kalian juga bisa bentuk nastar sesuai keinginan kalian ya. Oke, setelah dipulung bulat kayak gini udah cukup. Kita taruh di atas loyang. Di sini loyangnya tidak aku lapisi menggunakan kertas roti atau olesi margarin, tapi langsung aja aku taruh nastar di atas loyangnya karena nanti nastarnya akan lepas dengan sendirinya ya. Nah, jika kalian dalam membentuk tiba-tiba selai nanasnya keluar kayak gini, kalian bisa tambal pakai adonan di sebelahnya ya, sampai benar-benar selai nanasnya ketutup ya. Baru lanjut kita bulatkan. Oke, udah kayak gini ya, udah cantik, udah cukup. Kita susun di atas loyang. Oke, selanjutnya nastarnya siap kita panggang ya. Di sini sebelumnya ovennya udah aku panaskan terlebih dahulu ya. Selanjutnya aku masukkan loyangnya di rak nomor 2 atau bisa juga di paling atas ya. Kita oven selama 25-35 menit atau disesuaikan dengan oven masing-masing. Api bawah dengan suhu 140 derajat Celcius. Oke, ini di menit 25 aku udah mateng ya, dan kita angkat dan keluarkan dari oven. Selanjutnya kita siapkan olesan kuningnya, 2 kuning telur, 1 sendok makan susu UHT, 4 sendok makan minyak goreng, dan pewarna kuning tua secukupnya ya. Ini kita kocok menggunakan sendok, jangan sampai berbusa ya, cukup sampai tercampur rata aja. Selanjutnya kita saring agar permukaannya nanti lebih halus ya saat diolesi. Oke, udah siap. Lanjut kita olesi atasnya nastar menggunakan kuning telur secara perlahan. Ini pelan-pelan aja ya, karena
nasternya mudah lepas tuh. Jadi tanpa kita olesi margarin atau dilapisi, nasternya akan mudah lepas dengan sendirinya ya. Ini secara perlahan aja karena teksturnya lembut, takutnya pecah atau crack ya. Di sini aku melapisinya sebanyak 2 kali ya. Kalian juga boleh sampai 3 kali atau sekali juga udah cukup. Itu sesuai selera kalian ya. Selanjutnya kita oven kembali di rak paling bawah selama 10 menit. Api atas saja, suhu 120 derajat Celcius ya. Nah ini dia nastar klasik ala dapur Mama Kiel udah jadi. Nastarnya cantik banget ya, kuningnya benar-benar cerah serta glowing. Oh iya teman-teman, di sini aku mau kasih tips untuk kalian gimana supaya nastar kita bisa glowing. Setelah kita keluarkan dari oven, nastar ini bisa kita sapu-sapu atasnya menggunakan kuas yang bersih, atau nanti ada embun di atasnya itu akan hilang dan membuat nastar kita menjadi lebih glowing. Kayak gini udah cantik banget ya dan matang sempurna. Oke, selanjutnya di sini aku mau membandingkan nastar yang barusan kita buat dengan menggunakan butter gourmet yang ada sebelah tangan kananku, dan yang di sebelah tangan kiri ini menggunakan butter Wisman. Untuk tampilan atasnya yang sebelah kanan aku tambahkan susu UHT, kalau yang sebelah kiri ini cuma pakai minyak goreng dan pewarna ya. Tentunya kalau aku lebih suka yang ditambahin susu UHT, warnanya lebih glowing. Untuk butter gourmet ini juga lembut banget dan ketika dimakan itu benar-benar lumer. Sama seperti butter Wisman yang ketika kita makan juga benar-benar lumer di mulut ya. Untuk wanginya menurut aku tetap lebih wangi Wisman. Untuk rasanya butter gourmet tidak kalah enak seperti butter Wisman. Rasa creamy-nya kerasa dan enak banget juga di mulut. Jadi ini bisa menjadi solusi untuk kita yang pengen buat nastar dengan butter ekonomis tapi rasanya tetap premium ya. Kalian bisa menggunakan butter gourmet solusinya. Oke, cukup sekian video aku kali ini. Oh iya teman-teman, untuk kalian yang belum subscribe channel aku, tolong di subscribe ya, like, komen, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya dari aku. Cukup sekian video aku kali ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Selamat mencoba di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye semuanya.